hari Senin yang 3 jam pelajaran untuk teman-teman tampil. Begitu. Ya, Senin karena Selasanya kita akan work day. Itu ya. Kan? Jadi hari Seninnya masih belajar kalau tidak salah. Selasanya ada work day. Oke, begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ada. Nanti sama yang baru bisa yang kayak lebih. Nanti dia tambahin hijau. Maunya biru hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, maju semua ya hari ini. Oke, teman-teman, hari ini adalah hari teman-teman menyajikan hasil dari proyeknya teman-teman yang sudah dilakukan beberapa pertemuan ke belakang, ya. Masih di materi teks cerita inspiratif, oke. Ya, kompetensi dasarnya mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Oke, indikatornya menulis teks cerita inspiratif yang memuat struktur. Tulisannya masih ada, lembar tulisannya sudah dibawa, yang ini yang teman-teman kerjakan. Di bawah ada sudah dengan kelompoknya masing-masing. Dan ya, oke. Nah, penulisnya sudah. Sekarang menyajikan teks cerita inspiratif yang memuat aspek kebahasaan dalam bentuk panggung cerita inspiratif yang sudah teman-teman buat. Nah, lihat ya, di berkelompok sudah dengan panggungnya masing-masing. Ada panggungnya yang besar, yang kecil, ada yang memakai stick, ada yang memakai tali, sesuai kreativitasnya. Oke, tujuan pembelajaran ini ya, diharapkan nanti teman-teman mampu menulis dan mampu menyajikan. Oke, karena sudah siang untuk melatih fokus, mari kita cari hikmah. Ada yang bisa menemukan di mana itu si hikmah? Ayo, cari hikmah. Udah ketemu Kak, Cari hikmah. udah ketemu tuh Kak. Siapa yang udah ketemu? Boleh Raja? Mana Raja? Kita melatih fokus. Oke, cari hikmah. Yang kurang hanya dia. Oh, benar. Cari hikmah. Oke, Raja sudah fokus. Satu kata lagi. Cari fokus. Cari fokus. Mana ya kira-kira fokus? Kalian fokus nggak nih? Cari fokus. Siapa yang bisa mana cari fokus? Oke, tepuk tangan. Oke, satu lagi. Di sini ada kata yang berhubungan dengan cerita inspiratif. Silakan cari. Siapa yang bisa? Ada kata yang berhubungan dengan cerita inspiratif. Entah itu kata inspirasi, entah itu kata apapun yang berhubungan dengan cerita inspiratif. Ayo, siapa yang bisa? Iya, inspiratif. Oke. Tepuk tangan buat Gibran. Oke, ada kata hikmah, ada inspiratif. Ini fokus berarti teman-teman, walaupun di siang hari, tapi fokusnya tetap jaga. Oke, bagus ya. Cerita inspiratif itu adalah cerita yang mengandung hikmah, ada pelajaran atau ada inspirasi yang bisa kita dapat. Hari ini
teman-teman akan membagikan dan saling mendapatkan inspirasi dari cerita yang sudah dibuat. Oke, itu ya, ini tuh sedikit untuk melatih fokus teman-teman. Sekarang tolong simak video berikut. Udah Mas Vito join di sini ngomong. Halo sahabat Kerja Studio, bertemu lagi di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi, dua katak, dan air panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Ini dia kisahnya. Ada dua ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari dua katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Belajar dari kejadian sebelumnya, juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil katak yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Katak yang memang menyukai air, berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan naik, katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Katak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, katak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Katak itu pun mati. Apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan ia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, terus belajar bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul. Mereka kalah persaingan karena merasa sudah paling hebat dan tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Itulah dia hikmah dari cerita katak dan air panas. Cerita ini bisa dijadikan kisah inspiratif untuk siswa di sekolah atau diceritakan kepada si kecil sebelum mereka tidur. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke. Kakak mau tanya ke kelompok yang sebelah sana tuh, kelompok yang pari. Apa sih hikmah dari video tadi? Keluar dari zona nyaman, terus Keluar dari zona nyaman, apalagi? terus belajar dan berinovasi. Harus belajar dan berinovasi, apalagi? Yang perempuan, apa hikmahnya yang bisa diambil dari video tadi? Ayo yang perempuan, Naula, tidak tidur. Apa hikmah dari video tadi? Ya kita akan nyaman pada satu tempat dengan perlahan sampai kita terjebak sendiri di situ karena udah terlanjur nyaman padahal
Oke. Yang lain? Ada lain? Video yang tadi? Jelas tidak maknanya? Jelas apa hikmahnya? Oke, yang tadi adalah contoh kisah inspiratif yang memang berbeda dengan fabel, berbeda dengan cerita pendek. Jadi, apa beda? Kalau ditanya apa bedanya kisah inspiratif dengan cerita fabel atau cerita fiksi yang lain? Bedanya adalah kalau cerita fiksi ketika misalkan fabel ataupun cerpen, hikmahnya itu kadang kita harus mencari sendiri, atau kadang pengarang itu menyembunyikan dalam sebuah alur cerita. Beda dengan cerita inspiratif. Cerita inspiratif itu hikmahnya langsung diberikan secara tersurat, ya, tidak lagi secara tersirat. Itu perbedaannya. Kemudian bagaimana sih cara orang tersebut tadi menceritakan? Apakah ada intonasi nggak menurut teman-teman? Ada nggak intonasi dalam pembacaannya atau penceritaannya? Intonasi itu apa? Ada yang tahu intonasi itu apa? Masih ingat nggak kakak pernah menjelaskan? Ada Apa intonasi? nada saat menjelaskan sesuatu atau menceritakan sesuatu. Oke, nada sesuatu atau tinggi rendahnya suara itu namanya intonasi. Oke. Ketika teman-teman misalkan ada kata tolong ambil buku itu dengan tanda seru, dengan intonasi di mana buku itu, dengan tanda tanya, berbeda atau tidak? Berbeda. Coba contohkan satu orang intonasi membaca tolong ambil buku itu. Yang lain, kakak mau tahu yang lain bisa bedanya di mana biar tahu. Coba satu orang siapa yang membaca kalau di kepala? Tolong ambil buku itu. Di mana buku itu? Ada kata di mana buku itu dengan tolong ambil buku itu namanya intonasi. Oke, dalam video tadi ada intonasinya nggak? Ada. Ada mimik wajahnya nggak yang terlihat? Ada. Wajah singkatan walaupun yang berbicara tidak tampak, tapi kita bisa lihat ekspresi dari si tokoh. Oke, ekspresi dari si tokoh itu penting dalam sebuah penceritaan. Oke, tadi kakak sampaikan apa? Handphonenya tolong disimpan. Nah, tadi kakak bilang apa? Handphonenya tolong disimpan supaya fokus. Ketika sudah ada handphone, kalian ngobrol sampai sini. Amis gitu. Sampai sini ya. Paham bedanya intonasi? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nih, kakak ulas sedikit. Keterampilan berbicara itu yang penting ini 3. Yang pertama intonasi. Kedua mimik. Mimik itu apa sih? Ekspresi muka atau ekspresi yang ditampakkan oleh seseorang. Dan artikulasi itu sangat-sangat penting. Ya, ini kakak bahas sekilas saja. Coba teman-teman, ini ada kata apa? Bagaimana intonasi kata ini? Coba siapa yang bisa? Kalau yang kedua, bagaimana intonasinya? Iya. Bertanya. Kalau yang ketiga, bagaimana intonasinya? Oke, di sini ada 3 tanda yang berbeda, teman-teman perhatikan. Ada tanda seru, ada tanda tanya, ada tanda titik. Artinya,
bacanya biasanya datar. Contoh dalam kalimat misalkan dia diam-diam pergi keluar. Nah itu intonasi diam di sana merupakan pernyataan. Dia diam tidak berkutik. Nah itu intonasi dalam sebuah kata yang memang ditandai dengan tanda titik, itu biasanya dibacanya dengan nada rendah. Itu yang namanya intonasi. Oke, yang kedua, mimik ya, ekspresi wajahnya terlihat. Nanti ketika teman-teman bercerita, apabila di tokohnya tidak mencerminkan ekspresi wajah, berarti teman-teman yang harus berekspresi. Begitu ya. Berarti nanti ketika penampilan, mohon maaf, maskernya semuanya dibuka. Oke, begitu. Yang kedua, artikulasi. Artikulasi itu apa? Penjelasan atau kejelasan pengucapan. Jadi jelas, A, I, U, E, O-nya jelas. Ada teman-teman pernah melihat yang ngomong begini? Iya, ada yang begitu? Untuk masjid kak. Ada yang begitu? Ada yang begitu ngomongnya? Oh, ada yang maju tangan tuh, ada yang maju tangan tuh, balik tunjuk tangan, aku kan begitu katanya. Oke, itu artikulasi yang tidak jelas itu akan membingungkan pendengar. Entah itu pendengar akan bertanya ulangi, ya, artinya biasanya akan apa? Jelaskan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi pendengar salah maksud. Makanya dalam bercerita artikulasinya harus jelas. Oke. Ya, kita mulai ke aturan pementasan. Perhatikan. Yang pertama, setiap kelompok nanti akan diundi untuk urutan penampilan. Jadi tidak akan sesuai dengan kelompoknya. Ya, tidak akan kelompok satu tampil ke satu, tidak. Jadi nanti kita akan undi. Yang kedua, setiap kelompok menyiapkan alat dokumentasinya masing-masing. Yang ketiga, kelompok yang tampil akan dikomentari oleh selanjutnya. Misalkan yang tampil urutan 1 kelompok lintang, urutan 2 kelompok bari. Ketika lintang tampil, nanti yang mengomentari adalah kelompoknya bari. Begitu. Kelompok yang mengomentari melakukan penilaian terhadap kelompok yang tampil dalam lembar penilaian. Kakak sudah menyiapkan lembar penilaian setiap kelompok. Jadi nanti wajib mengisi, ya. Komentar setiap kelompok, apa sih komentarnya? Berupa apa komentarnya? Yang pertama, bagaimana sih penampilannya, bagus atau tidak? Apakah intonasinya sudah sesuai atau belum? Isi ceritanya bagaimana? Properti yang digunakan sesuai apa tidak dengan si ceritanya? Terus apa hikmah yang kalian dapat di dalam sebuah penampilan tadi? Dan video yang direkam nanti diunggah ke dalam Google Classroom. Kakak sudah buatkan linknya di grup kelas 9 Google Classroom. Nanti silakan masukkan langsung di situ. Oke, sampai sini aturannya. Paham? Paham aturannya? Bisa kita mulai? Oke. Sebelum mulai, apa sih yang menjadi poin penilaian Kak dari penampilan ini? Yang pertama ada teknik bercerita. Dimulai dari intonasi, mimik, gerak, dan pelafalan. Ini perhatikan karena semua nanti menilai. Siap orang, misalkan menurut aku Kak Raja itu di teknik bercerita mimiknya tidak sesuai. Berarti hanya ada intonasi, gerak, dan pelafalan. Berarti poinnya berapa? 20. Ini 25. Mohon maaf, ini 25, 20, 15, 10. Nanti ada di sini ya, di lembar ini. Kalau lengkap, ini semua ada, poinnya 25. Tapi kalau misalkan Kak, cuma intonasi doang, nggak ada mimiknya, nggak ada geraknya, bacanya flat, atau Kak cuma heboh doang bukannya, tapi bacanya biasa aja, hanya memuat 1, berarti poinnya berapa? 10. Paling rendah 10, paling tinggi 25. Isi ceritanya
isinya? Paham? Nih, nanti lembar ini yang akan kakak bagikan. Tulis kelompok yang menilai, tulis kelompok yang dinilai. Kemudian nanti namanya siapa. Jadi di sini penilaiannya individu. Ya, penilaiannya individu. Ini tanggapan atau komentar. Oke, ini kelompoknya ya. Ingat-ingat, aku kelompok berapa? Ingat-ingat. Emara kelompok 1, Arin kelompok 2, Nawal kelompok 3, Atar kelompok 4, 5, Fahri kelompok 5, Falah 6, Ibra 7, siapa? Jati 8, Vito 9, Zafir 10. Oke, sekarang kita melakukan pengundian. Oke, berarti penampilan pertama ada Ibang dan Ibra. Nanti berarti kelompok Dava siap-siap untuk mengomentari. Kedua Dava, ketiga kelompoknya Tamis, keempat Falah, 5 Filo, 6 Kenara, 7 Naula, 8 Atar, 9 Aura, dan terakhir nanti Jati dan Raffi. Oke, kakak bagikan dulu lembar penilaiannya. Kelompok satu. Kelompoknya Arin. Maaf.
Kita mulai, teman-teman perhatikan. Kakak ulangi. Silakan. Kelompok imbang yang tampil berarti yang mengomentari kelompok Dava. Kelompok Pasya nanti di lembar penilaiannya tulis nama kelompoknya, berarti yang dinilai adalah imbang dan Indra. Imbang dan Indra dong, kan Dava kelompok kamu. Nanti ketika Dava tampil, kelompok Dava tampil yang menilai berarti kelompoknya Al Tamis. Oke, Al Tamis tampil yang menilai kelompoknya Fala. Fala tampil yang menilai kelompoknya Bari. Bari tampil yang menilai kelompoknya Ken. Ken tampil yang menilai kelompoknya Naula. Naula tampil yang menilai kelompoknya Raja. Raja menilai kelompoknya Naula. Oke, Raja tampil, Aura menilai. Aura tampil Jati yang menilai. Oke, paham? Nanti besok Jati tampil, Ibang yang menilai. Begitu. Paham? Bisa kita mulai? Ya. Bisa? Ingat peraturan tadi. Ketika kelompoknya tampil maju, yang lain tolong tidak berisik. Bisa? Tidak ada suara lain bisa? Oke, kita tampilkan kelompok Ibang. Yang apa yang buat mereka? Kayak wayang-wayangan gitu loh. Jadi kayak ada siluet-siluet gitu. Aku ada yang menolak kan? Iya. Gedean kan ya, Pak? Dibuka dulu itu annya. Sudah, kakak buka dulu ya. Iya, udah kembali. Ternyata lama dibayar. Awal semua yang baru tahu. Tapi kira tahu nanti apa siapa dulu yang apa? Ini kayaknya yang nggak center nggak perlu center deh, ada dari ini. Oh ini matiin aja Pak, belakangnya matiin aja, terus ini langsung dimatikan. Oh iya. Mau dimatiin mau? Ya kamu oh gitu? Iya. Matiin coba yang ini nih ya. Kan. Pakai center aja. Jangan semua dong, ini aja. Yang depan aja. Atau pinjam HP yang itu aja, pinjam HP-nya Bari buat center. Udah. Matiin aja Pak. Berapa kali dibaca dulu Pak? Nanti oke, udah ya, semua ya. Dibuka dulu, di apa presentasinya. Assalamualaikum, kemudian perkenalkan.
siang ini aku dapat makan kancil yang jadinya sangat enak. Kancil terkejut melihat harimau mendekatinya. Namun dia berusaha untuk tetap berhenti. Tuan harimau, kau memang luar biasa, begitu Kancil. Tapi kerjaku pernah bilang bahwa siapapun yang akan memakan rakyatnya harus minta izin pada beliau. Jadi kamu selama ini punya seorang raja? Harimau mengejek. Hahaha, aku tidak takut. Baginda Raja berkata, jika rakyatnya diganggu, dia akan mengejar pengganggu tersebut dan keluarganya. Bayangkan kalau yang mengejar anak-anak tuan harimau. Memang dia sebab apa sih? Harimau menjadi besar. Rajaku sangat kuat, tapi rendah hati. Tidak ada binatang lain yang bisa melindungi. Beliau pernah mengalahkan raja. Saya tidak suka. Aku tidak percaya sama kau Kancil. Kata harimau dengan kesal. Beliau tidak suka dipuji, apalagi menyombongkan diri. Namun kami sebagai rakyatnya bisa melihat bukti kekuatannya. Merasa terkenal, harimau berkata, Di mana istana rajamu? tidak tuan harimau. Yang mulia rajaku tidak ingin diketahui tempat tinggalnya. Jadi dia berada di istana yang sangat mewah. Tunjukkan apa dan makan kau sekarang juga. Heran Kancil pun tergesa-gesa berjalan ke dalam hutan dengan si harimau. Ujungnya Kancil bergerak ke timur dan langsung sampai yang mulia saja. Yang mulia raja sedang tidur kan. Mengapa kau berbisik-bisik? Bangunkan dia. Harimau tidak sabar. Dia maju dan melongok ke bibir sumur, kemudian berkata, Baginda, raja pun di dalam sana mati sekali. Lebih baik tuan harimau pulang saja. Tidak, aku mau bertemu dengan dia dan aku akan menyelamatkannya dengan mudah. Kancil, aku mau masuk, tapi bagaimana caranya? Jika memang tuan harimau siap, silakan masuk ke dalam sumur. Nanti tuan harimau bakal sampai di istana rajaku yang mulia. Harimau kemudian melompat ke dalam sumur. Mengapa istana rajamu sangat gelap di sini? Selamat bertemu dengan sang raja ya. Kau menipuku ya Kancil? Kau. Pihak harimau dari dalam sumur. Kemudian Kancil meninggalkan sumur itu dan berjalan dengan senang. Dan sang harimau tidak akan mengganggu dia. Terima kasih sudah menyaksikan. Hikmah dari kita ini, kita harus selalu kreatif dan pantang menyerah seperti si Kancil. Kita tidak boleh sombong dan keras kepala seperti harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini tetap di sini, kelompoknya Fahri silakan berikan tanggapannya. Komentarnya gimana? Apanya? Oke. Intonasinya Iban dapat nggak tadi? Dapat. Kalau Iban gimana intonasinya? Dapat. Ada intonasinya nggak? Ada ya? Ada intonasinya. Bagaimana dengan propertinya kelompoknya Pasha? Kelompok apa? Karena bisa membakar harimau, terus Membakar harimau. terus berantem sama harimau gitu. Coba Fahmi dan Pasha kelompoknya gimana tanggapan tentang properti yang disiapkan? Ya. Apakah sudah sesuai? Sesuai gak? Sesuai. Ada masukan atau saran? Udah. Sudah bagus? Bagus, Pak. Oke, sip. Terima kasih kelompoknya Ibang dan Ibra. Selanjutnya siap yang menilai kelompoknya Ibra.
Gua kayak nanti baca itu ya. Sama jawabnya. Kasih tahu. Apa sih ini? Ah, ini namanya bagi-bagi ini. Enggak, itu enggak lanjut. Oh, ini kan sebelah bro. Iya. Pertama kan di sini. Tiba-tiba sih. Saya sih gak bos. Bang, bantu kamu. Jadi harimau hilang, Bang. Bang, jangan lupa nyanyi lagi ya. Ayo HP yang buat mereka. Itu pari yang sebelah kiri itu bisa dibuka dikit. Nah, ada yang bisa di itu dilonggarin. Oke. Hancur kan? Tadi kamu bilang. Jadi kamu sudah cari-cari gitu kan? Jangan lupa join lagi. Giring. Jangan lupa kasih singanya. Coba disiapin dulu. Iya juga apa ya? Ya, makanya kamu dikasih ya. Udah mau kembali. Aku nungguin cantik. Tadi tungguin dong gitu. Ya udah. Iya. Setir ya dong. Bisa ya? Kasih ya? Ceritanya trivial. Ya, kelompoknya Tabis dan Tito siap-siap untuk menilai. Bagus banget, Kak. Udah ya? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan cerita tentang keledai dan petani. Suatu hari, keledai seorang petani jatuh ke dalam sumur tua yang sudah kering dan terbengkalai. Si petani mencoba berbagai cara agar bisa mengeluarkan keledai dari sumur itu. Namun semua cara yang dia lakukan ternyata sia-sia. Karena khawatir suara ringkikan keledai itu mengganggu kenyamanan tetangganya. Dan agar sumur tua itu tidak memakan korban berikutnya, petani memutuskan menutup sumur tua itu dan mengubur si keledai katanya. Si petani pun mengundang para tetangga untuk membantu memasukkan tanah kerikil dan apapun ke dalam sumur terbengkalai itu. Mereka semua mengambil sekop, masukkan tanah kerikil ke dalam sumur itu. Pada awalnya ketika keledai menyadari bahwa dia dikubur hidup-hidup, keledai itu meringkik dengan sedih. Setelah beberapa lama tidak terdengar suara ringkikan dari keledai. Awalnya si petani dan tetangganya menganggap si keledai itu sudah terkubur. Namun saat mereka melihat ke dalam sumur, mereka terkejut karena si keledai masih hidup dan malah sudah berada di dekat sumur. Hal ini terjadi karena setiap tanah, kerikil ataupun bebatuan dilempar ke punggungnya sehingga tanah, kerikil dan bebatuan itu jatuh ke bawah kakinya. Tanah, kerikil dan bebatuan itu diinjak sehingga membuatnya semakin tinggi mencapai mulut sumur. Tidak beberapa menit kemudian keledai itu keluar dari sumur dengan selamat. Mana mau kau? Ini kakak berarti yang menilai cuma paham doang. Ada apa tadi kau ngomong? Ada apa tadi kau ngomong? Kakak doang. Pasti ya. Nah, berarti kalau ini harus jadikan tangan ini tanggapan dulu nih dari kakak ya. Tanggapan sebelum Vito. Ini apa menyampaikan? Berarti kelompok ini tidak melakukan pembagian peran. Oke, bagaimana tanggapan kelompok Altamis?
keren kan, tapi buat pembagian ngomongnya, tokohnya gitu harusnya kayak Fasya juga ngomong biar lebih asik aja. Terus apa ya, mungkin ada bicaranya masih bisa lebih bagus lagi ya, itu aja sih. Kalau dari segi Propertinya bagus, kayak detail gitu kak, bagus lah. Nah, oke. Udah? Vito mau menambahkan? Oke, sudah. Oke, terima kasih kelompoknya Altamis dan Vito. Berarti di kelompoknya Fahri nanti kalau misalkan mau pulang boleh ya. Besok pertemuan besok dengan kelompoknya Jati ya, supaya dua-duanya dapat nilai, tidak hanya Fahri, oke? Nanti kan keterampilan berbicara, kalau berkelompok tetap individu yang dinilai. Tadi Ibang sama Ibra bagus, sudah ada pembagian nilai dari awal sampai akhir. Fahri semua yang ngomong, gitu loh. Oke, silakan ditutup. Ini HP-nya tuh. Selanjutnya, kelompok Vito siap-siap tolong nilai. Ayo, ini apa lagi? Hewan apa ini? jahat ya kak. Yang katanya pulis dalam satu kelompok. Bang Arif belum dengar bang. Belum dengar kamu orang. Gue bilang keren nih. Macamnya terbang lah. Pakai kursi. Lepas dulu ini. Foto presentis. Foto kan sama tadi itu. Foto sintetis gitu. Ibang makan. Buat detail, Iya. Oh, tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan cerita inspiratif dengan judul Sebuah Jalan Menuju Mimpi. Suatu hari, seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah kau tunjukkan kepadaku jalan pintas untuk mewujudkan mimpiku?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan tunjukkan sang guru. Dia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk mewujudkan mimpinya. Setelah beberapa saat berlalu, tiba ia berseru, "Ah, ini jalan buntu." Benar. Hadapannya berdiri sebuah tebing tinggi yang menutupi jalannya. Ia terpaku kebingungan. Barangkali aku salah mengerti maksud sang guru. Untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan pintas untuk mewujudkan mimpiku? Aku harus mewujudkannya secepat mungkin." Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi. Namun yang ditemuinya tetap saja tebing tinggi yang menutupi. Dia berpikir, ini pasti hanya gurauan. Dan itu pun merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh marah, dia menemui sang guru. "Guru, aku sudah memiliki petunjukmu, tetapi yang aku temui hanyalah jalan buntu.
Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan yang sebenarnya? Kau jangan hanya menunduk jari saja, bicaralah. Sang guru akhirnya berbicara. Disitulah jalan untuk mewujudkan. Guru, jika aku berhasil melewati tebing itu, apakah mimpiku akan terwujud? Haha, itu saja tidak. Perjalananmu untuk mewujudkan mimpimu itu masih sangat panjang. Ini baru pengeluaran saya. Tinggallah anak muda. Mimpimu tidak akan terwujudkan dengan melewati tebing. Lagi pula, mimpimu juga tidak akan kau dapatkan secara gratis. Dan tidak pula ada jalan bebasnya. Mimpimu hanya kau bisa raih dengan cara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Berusaha sekuat mungkin karena kalau usaha tidak akan memiliki hasil. Dan hasil pun tidak akan memiliki usaha. Tinggal pula saat ini hanya satu. Percayalah bahwa mimpimu tidak akan datang dan jangan pernah kau menyerah. Kepailah mimpimu dan usahamu sendiri. Karena mungkin bukan kamu yang sedang menjalannya. Tapi mungkin mimpi itu sendiri sudah terwujud di sana. Wah, terima kasih guru atas nasihatnya yang bijaksana. Aku berjanji, aku akan berusaha keras untuk mencapai mimpiku. Dan cerita pun berakhir dengan anak muda yang bersemangat untuk meraih mimpinya. Tamat. Tetap di situ, silakan waktunya kelompoknya Reza dan Fala penilaian dan tanggapan. Gurunya itu pemilihan voice actor untuk gurunya spot on. Bagaimana intonasi? Oh, intonasi yang guru ya jelas bagus sekali. Yang murid juga sih ya. Terus ya mungkin masih nggak tahu sih ya, masih baca kayak cuma baca doang. Tapi mana ya udah kayak diancem gitu lah. Kayak Diancam harus bagus gitu ya. Kayak ada pistol di balik kamera. Oke, jadi bagaimana? Bapak-bapak kritik untuk membangun nggak apa-apa. Jadi perbaikannya apa untuk kelompoknya Tamis dan Vito? ya, mungkin kalau pembacaan ceritanya masih kayak terlalu membaca kurang dihidupi. Tapi kalau di soal standar sih ya itu mereka udah bagus sih. Reza mau menanggapi? Udah. Udah cukup? Oke, tepuk tangan lagi dong untuk kelompok Tamis dan Vito. Terima kasih. Oke, siap-siap selanjutnya kelompok Fala. Reza, siap-siap ya. Reza, siap-siap kelompok Fala yang menilai. Yuk, segera yuk. Siapa gitu Esi? Esi apa Esi? Oh iya Esi. Bukan Esi. Nah ya, ASSI. Pak. Ini dulu S. Bang, ini berapa tuh? Esi. ini jadi sebagai Bang,
Dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat Pada suatu hari, ada 2 orang adik kakak yang menginap di tengah hutan. Mereka baru saja menginap di situ selama 2 hari dan mereka sehari-harian makan ikan dan minum air dari danau-danau sekitar. Lalu saat mereka pergi mengecek suplai ikan mereka, ternyata sudah mulai habis. Jadi mereka pun berencana untuk memancing pada hari itu. Sepertinya kita butuh lebih banyak ikan untuk malam ini. Ya, sepertinya begitu. Hehe. Oke, mari kita pancing di dalam mobil. Oke, hehe. Yang lebih banyak hartanya menang ya. Berapa itu nanti? Mereka pun jalan ke danau masing-masing. Di danau sang adik, dia terlihat kesusahan tidak dapat ikan selama 20 menit dan dia pun mulai terbosan. Apaan-apaan ini? Lama banget ikannya, males banget deh mancing. Haha, saya dapat 1 ikan. Akhirnya, saya yakin abang saja tidak dapat sama sekali. Nah, saya pulang saja, bosan di sini. Mereka sang adik pun kembali ke rumah dan menunggu sang abang. Sang adik pun menunggu untuk abangnya sampai malam hari. Ternyata abangnya ditunggu lebih lama dari ekspektasi. Lalu abangnya pun mundur. Abang, lihatlah pendapatku. Saya yakin abang saja pasti tidak dapat sama sekali. Senang saja gitu, saya dapat banyak. Lah, kok bisa dapat banyak sekali? Emangnya kamu mancingnya bagaimana? Saya saat mancing karena bosan dan lama langsung saja pulang setelah dapat 1 ikan. Gak akan dapat lebih banyak ikan juga jika tunggu lebih lama. Itulah kesalahanmu. Kita kurang bersabar dan fokus kamu terganggu. Karena kau hanya fokus mengarahkan diri, bukan kakak ikan. Oh, jadi saya terlalu buru-buru dan terlalu harus lebih fokus ya? Iya, betul banget. Oke, terima kasih kakak. Saya telah belajar hari ini. Ya, sama-sama. Mari kita makan dulu. Oke, gimana tanggapan dari kelompoknya Bari? Silakan berikan tanggapannya. Masih membaca lah. Iya. Masih baca gitu-gitu. Terus sisanya sih ya udah bagus-bagus aja sih. Ya udah gitu. Komen masih turun. bagus. Ya bagus lah, tapi cuman untuk di part mungkin beri sedikit part lagi untuk di Rezanya. Reza kayak kelihatan kurang berbicara mungkin. Oh, parah. Ayo lagi Bari yang keras. Di bagian partnya Reza tuh kurang banyak kalimatnya, atau kayak kamu doang yang bicara, cuma si Rezanya kayak kelihatan gitu aja. Oke, sip. Terima kasih kelompoknya Bari. Kita kan sudah mulai, kalian tinggal memberikan kelompoknya. Oke, terima kasih Pak Wali Meja. Selanjutnya kelompok Bari. Siap-siap kelompoknya Nara dan Lintang yang menilai. Ayo.
Sampai siapa yang Dipanggil nangis. di sini logonya yang salah di sini. Sama ini wajib ditonton sih. Sinematik masterpiece. Kalau kita ada dari mobil kembali. Mereka pergi. Apa yang kamu buat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Solo karena kami menceritakan kita project yang berjudul Si Egois. Raihan Si Egois. Di suatu pagi hari yang cerah, Raihan pergi ke toko daging. Toko itu adalah tempat kerjanya. Raihan merupakan orang yang egois, sombong, dan juga dia merasa besar dan kuat. Di tempat kerjanya ada orang yang buat dan makanan daging itu serasa mudah seperti menjadi kertas. Saat Raihan bekerja biasanya menerima pesanan daging besar sekali. Aku ingin memotong daging ini. Deadline-nya adalah 2 hari. Oke, baik. Raihan pun mengambil daging pun untuk dagingnya mengerjakannya sendiri. Namun Raihan selalu memotong daging itu sangat besar karena dagingnya sangat besar sekali dan waktu pun sangat daging dan daging pun hanya seberapa saja yang sudah terpotong. Minta bantu aja ya. Bantuin dong. Makanya jangan sombong, kita itu manusia yang tolong. Ya udah sini deh, aku tolong. Maaf ya Dimas. Nah, setelah mereka sudah selesai dagingnya dipotong, Pembelinya pun datang untuk mengambil daging tersebut. Wah, pengerjaannya sangat bagus dan cepat. Terima kasih ya. Iya. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Dah, mulai kelompok yang lintas. Palingan kalian nggak Iya bagus. Teknik berceritanya bagus. orangnya terbang. Ya. Teknik berceritanya bagus. Propertinya bagus. Dengan bagaimana bisa mengambil hikmahnya, ada hikmahnya nggak? Bilo salting deh, Bil. Tonasinya ya boleh lah gitu. Udah sih kalian gitu aja. Oke. Tadi masukannya adalah apa pelafalannya Mas? Tadi kakak minta apa dibuka Mas? Marnya supaya terlihat ekspresinya. Nah, kelompok ini tidak.
kemudian artikulasinya juga kurang begitu jelas, tapi secara keseluruhan sudah bagus. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Philo dan Riza. Selanjutnya kelompok Lintang dan Genara, silakan segera. Dan yang menilai kelompoknya Ani, Nawa, dan Keila. Ayo. Hari kamu tadi dijemput dari Iya, mau pulang jemput. Boleh main ya tadi ya. Ayo kamu ya, yang sudah disimpan dulu. Nin, Duduk lagi dengan tertib di kelompoknya, ayo. Parah lu. Nanti dia tembak satu blok. Udah. Maskernya dibuka maskernya, jangan lari. Bersabar, iya. saling yang Yang lain tolong di kalau ini telat ya pulangnya ya. Apa sih? Dari apa tuh dinipin? Siapa Dede? Yang lain belakang tidak ribut. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Yang lain tidak ribut. Ini benar. Iya. Setiap boneka pasti diharapkan menjadi boneka yang sempurna dan mempunyai keunikannya masing-masing. Tapi tidak untuk Bel, boneka cantik satu ini. Bel selalu merasa bahwa ia tidak memiliki keunikan. Dia hanya boneka yang tidak sempurna, yang tak sengaja terbuat, dijual dengan harga murah, dan berakhir di salah satu box paling tidak menarik di tempat penitipan anak pembinaan. Siang itu, tangisan menggelar terdengar dari tempat pembuangan anak yang baru. Anak-anak itu menangis karena suara yang tidak semena dari satu anak yang mampu membuat Bel terheran-heran. Kenapa anak itu tertawa saat mendengar suaranya? Yang memang sedari dulu membuat semua anak yang mendengar suaranya menangis. Tiba saatnya dijemput oleh orang tua masing-masing. Anak yang tadi tertawa mendengar suara Bel, Bella namanya.
itu kalau ngomong tuh suaranya tegas, jadi menurut aku tanggapan itu kan bisa jadi naratornya gitu ya. Kalau kita kan lebih halus kan suaranya. Nah, untuk propertinya, kamu kok Buat kita suaranya yang kurang kedengeran, tapi masih ada kayak intonasi gitu-gitunya masih ada sih, cuma ya suaranya itu kurang kedengeran. Nah, kalau untuk propertinya polos banget gitu ya, sepi, cuman ada 2 atau berapa doang gitu kan. Jadi kita yang ngeliat tuh kurang mewah gitu loh untuk lihat. Penggunaan bahasanya udah baik sih. Udah itu aja Kak. Ini kakak, ini juga sama, penilaiannya kakak baru menilai untuk lintang, kenaranya belum ada penilaian. Nanti kalau mau melakukan pengulangan atau remedial boleh, ya, biar punya nilai. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan duduk dulu di kelompoknya masing-masing, Bu. Duduk dulu. Karena waktu memang sudah selesai, jadi memang tidak cukup apa-apa. Besok tapi disimpan dulu. Kalau siapa melakukan Oke, kita akan teman-teman silakan duduk. Naula, boleh duduk siapa? Nanti dulu badan terusnya. Oke, alhamdulillah kegiatan apa? Tadi ya, kampung cerita inspiratifnya sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian keren-keren ya dalam membuat properti. Kemudian kita simpulkan apa sih yang menjadi kendala dari teman-teman melakukan proyek ini. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa kendala yang teman-teman hadapi dalam melakukan proyek ini? Apa, Dava? Ada ekspresi dan intonasi. Apalagi? Ada diri, betul. Apalagi? Apalagi? Ayo, benar? Tadi harus ada intonasi, harus ada ekspresi. Betul ya? Itu poin penting. Harus ada percaya diri. Proyek ini membuat atau mengajarkan teman-teman untuk percaya diri. Ya. Jadi, kita simpulkan kegiatan hari ini. Kalau cerita inspiratif itu adalah cerita yang bisa membawa apa atau mendapatkan apa? Cerita inspiratif itu kisah yang membawa apa? Hikmah atau inspirasi yang bisa mengubah, ya. Kadang ketika kita mendengar cerita inspiratif, mungkin itu membentuk hati kita dan akhirnya kita berubah. Yang pertama, tadi betul ya, menyajikan cerita inspirasi bisa dengan salah satunya dengan membuat kamu cerita. Tadi harus ada intonasi, harus ada ekspresi, dan harus memiliki percaya diri yang disampaikan oleh kamu. Propertinya penting apa tidak sih ketika kita membuat kampung cerita inspiratif? Penting. Penting apa tidak? Penting. Penting. Kenapa properti itu menjadi bagian penting? Nah, kalau nggak ada properti bukan kampung cerita, Kak. Oke, kalau tidak ada properti bukan kampung cerita, betul. Itu namanya storytelling, menceritakan seperti biasa tanpa ada properti apapun. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, tadi banyak kisah inspiratif. Ada yang tokohnya hewan, ada yang tokohnya manusia. Teman-teman sudah menerapkan konsep yang sudah kakak berikan di awal. Keren-keren. Oke, sekarang silakan cek Google Classroom dan isi lembar refleksi yang ada di Google Classroom. Ayo, yang ada HP-nya dibuka Google Classroom-nya.
coba refleksinya. Ya, supaya diisi aja, tapi kan sekarang juga nggak apa-apa. Disimpan lagi HP-nya. Sekarang kakak mau tanya, apa kendala teman-teman dalam project ini? Membuat kendalanya membuat jalan cerita. Oke, yang lain? Karena lari mulu kak. Nah, apa? Teman-teman proyek lain. Oh, bertentangan dengan project lain. Saya pas pelajaran bahasa Indonesia disuruh temenin Kak Rashid nganuin di yang badminton. Oh, oke. Kendala. Cuma ada 2 orang doang kak. Iya. Cuma 2 orang doang, orangnya kurang. Oh, orangnya kurang, kelompoknya kecil gitu maksudnya. Oke. Capek kak. Capek orang gitu, 1 lagi lah, 3. Oh, bertiga. Oke. Yang lain? Kelompoknya Persiapan waktunya nggak cukup. persiapan waktunya tidak cukup. Oke, Lintang apa? Hah? Kurang apa sih? Cerita panggungnya kak. Apa? Buat cerita panggung. Oh, apa? Kenapa buat cerita panggungnya? Kenapa? Waktunya terlalu singkat. Waktunya terlalu singkat. Dengan berapa kali pertemuan itu ya? Oke, waktunya terlalu singkat, tidak apa-apa. Oke, kendalanya teman-teman ini jadi bahan evaluasi kita ya. Apakah tadi ada masukan kak kelompoknya minimal 3 orang deh, katanya gitu. Terus kak waktunya nanti dipanjangin deh. Gak apa-apa. Jadi ini untuk bahan perbaikan kita ke depannya kalau ada project lagi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ya untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas di cerita inspiratif. Nanti kalau sekarang penilaian secara kelompok sudah didapat, menulis sudah didapat secara berkelompok, pertemuan selanjutnya adalah menulis secara individu. Itu yang belum ada nilainya atau yang belum dapat poinnya sebagai bahan proses kita. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah pertemuan kita berjalan dengan lancar. Silakan kumpulkan lembar penilaian kelompoknya. Berarti ini juga dikumpulin nggak boleh? KIP. EGD apa? Eja. Tapi tetap akan juga memberikan penilaian. Oke, kita tutup ya kegiatan hari ini. Teman-teman silakan duduk dengan rapi. Duduk dulu, nanti beres-beresnya boleh. Nanti. Oke, boleh. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa pulang. Siapa yang